Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Selagret Channel. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik. Dengan nomor induk mahasiswa saya 19010322024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat, yang mana ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam saya. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Pengertian zakat menurut istilah ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian zakat tertulis dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang rukuk, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian zakat menurut syara adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan yang tertentu pula. Berikutnya yaitu hukum melaksanakan zakat. Yang mana kita ketahui, zakat merupakan bentuk ibadah sama seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Berikutnya yaitu syarat-syarat wajib zakat. Setiap orang wajib menunaikan zakat jika memiliki syarat-syarat wajib zakat seperti berikut. Yang pertama itu Islam, yang kedua berakal atau balik, yang ketiga dimiliki secara sempurna. Maksudnya ialah harta yang akan dizakatkan ini merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Yang keempat, mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Berikutnya yaitu keutamaan menunaikan zakat. Adapun keutamaan menunaikan zakat, yang pertama itu mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar. Yang keempat, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayar zakat. Yang kelima, seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. Yang keenam, harta yang dimiliki menjadi berkah serta berkembang semakin baik dan banyak. Berikutnya yaitu jenis-jenis zakat. Zakat itu terbagi dua. Yang pertama itu zakat fitrah dan kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwanya. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2,5 kilo atau 3,5 liter beras dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Berikutnya yaitu zakat mal.
Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Zakat mal ini dapat dihitung dengan rumus 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Secara etimologis, istilah zakat mal berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah suatu upaya untuk menyucikan harta benda milik seseorang dan agar manusia lebih peduli terhadap sesama dengan melakukan amal. Berikutnya kita masuk ke persyaratan zakat mal. Dalam menunaikan dan pembayaran zakat mal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan harta yang digunakan dalam zakat mal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta dimiliki secara penuh. Maksudnya adalah harta kekayaan yang akan dizakatkan harus merupakan milik sepenuhnya orang yang akan mengeluarkan zakat tersebut. Yang kedua, harta bisa berkembang. Maksudnya ialah harta yang akan dizakatkan tersebut berpotensi untuk berkembang bila diusahakan oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta telah mencapai nisab, yaitu harta yang dimiliki seseorang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bila harta tersebut belum mencapai nisab, maka tidak wajib dizakatkan, namun disarankan untuk bersedekah. Yang keempat, harta lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya ialah harta orang yang akan berzakat ini harus lebih banyak dari kebutuhan pokoknya. Yang kelima, telah bebas dari hutang. Maksudnya ialah pihak yang akan berzakat harus bebas dari hutang sebelum memberikan zakat. Jika orang tersebut berhutang yang bila dikonversikan ke harta yang akan dizakatkan menyebabkan tidak mencapai nisab dan akan dibayar pada saat yang sama, maka hartanya bebas dari kewajiban zakat. Yang keenam yaitu telah mencapai 1 tahun atau haul. Maksudnya ialah kepemilikan harta telah mencapai 1 tahun. Ini khusus ternak ya. Sedangkan harta perniagaan, harta simpanan, hasil pertanian, barang temuan tidak terdapat syarat haul. Berikutnya kita masuk ke zakat penghasilan. Zakat penghasilan atau yang dikenal dengan sebagai zakat profesi, zakat pendapatan. Maksudnya adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisab zakat penghasilan ini sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%. Dalam praktiknya, zakat penghasilan ini dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab per bulannya ialah setara dengan nilai 1/12 dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Jadi, apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut. Berikutnya yaitu cara menghitung zakat penghasilan. Rumusnya ada 2,5% dikali jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Contohnya nih, jika harga emas pada hari ini 800.000 per gramnya, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah 68 juta. Misalkan penghasilan saya sebesar 10 juta per bulannya atau 120 juta dalam 1 tahun. Artinya penghasilan saya sudah wajib dizakatkan, maka zakat saya adalah 250.000 per bulannya. Seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan bertulis di kolom komentar atau temui saya di Instagram saya atau email saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.